Oke, gara-gara politik, hal yang sebenarnya tak harus disentuh tuh bisa tersentuh cuy. Salah satunya yang satu ini. Kita bacain dulu judul beritanya. Gue udah sempat singgung sih beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah videonya. Antisipasi kebijakan Donald Trump, Apple dikabarkan akan ganti material rangka iPhone 17 Pro. Anjay. Bergantinya rangka bisa jadi besar kemungkinan berganti juga desainnya. Bisa jadi ya, ini gue coba baca dulu. Apple dilaporkan akan mengganti material rangka iPhone 17 Pro dan Pro Max dari titanium ke aluminium. Langkah ini disebut-sebut sebagai berkaitan dengan potensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yang diperkirakan akan kembali memanas karena kebijakan presiden terpilih Mamang Kang Kakek Donald Trump. So, kebijakan ini udah pernah gue singgung, jadi ada kenaikan bahan baku ya, impor, ekspor, bla 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 dari China. Kalau nggak salah ada penambahan sekitar 10 atau 12% gitu, gue lupa. Khusus dari China ya kan. Dan ini ngebuat si Apple tuh pusing lah intinya. Soalnya bahan titanium tuh, rangka titanium mereka tuh diproduksi dari China. Menurut laporan dari Tipster ya, China sebagai produsen utama titanium di dunia kemungkinan akan menghadapi tarif impor baru dari Amerika Serikat. Kebijakan ini diprediksi membuat harga titanium melonjak, sehingga Apple dan sejumlah perusahaan teknologi lain harus mencari alternatif bahan yang lebih terjangkau ya. Mungkin buat lu semua nggak terlalu mikir, alah ya udahlah ganti aja lah bahannya, yang tadi titanium jadi aluminium, udah sokin lah gitu lah, nggak usah ribet lah. Nggak sesimpel itu cuy, karena dalam pembuatan handphone itu apalagi pakai material dan menggunakan material yang berbeda meskipun modelnya sama, itu menggunakan desain yang berbeda juga dari sisi internal. Ini gue kasih lihat ya, ini adalah antena antena sinyal dan wifi dari sebuah iPhone. Nah, fleksibel antena ini yang bentuknya acak adut ini, bagi sebagian orang yang nggak pernah bongkar, gue persimpel aja. Jadi antenanya bentuknya kayak gini. Jadi tuh dia koneksi antara mesin ya, mainboard, terus koneksi ke antenanya itu melalui fleksibel yang bentuknya kayak gini-gini. Nah, ini tuh lengket ke bodinya. Nah, bodinya itu tergantung ya desainnya. Kalau kita ambil dari contoh Android, rata-rata Android itu desainnya tuh kayak cembung gitu. Begitu backdoornya dibuka, itu banyak banget perintilan fleksibel yang ada di balik backdoor ini. Nah, biasanya yang kayak gini-gini tuh yang backdoornya tuh nggak unibody gitu ya. Jadi dia nggak ada kemelekatan dengan tulang. Nah, sedangkan iPhone selama ini tuh dia kemelekatan dengan tulang ya antenanya. Jadi banyak dilengket-lengketin sama sebuah fleksibel. Kalau lo bongkar iPhone, contoh aja kayak iPhone 7 ini, iPhone jadul, kita mulai dari iPhone jadul nih. Itu dia tuh kayak ada garis-garisnya di bagian atas dan bawah. Itu garis tepi pemisah antara antena dan bodinya. Nah, si fleksibelnya itu lengket ke bodinya. Lo bayangin, beda material, beda juga masalah penangkapan sinyalnya. Toleransi sinyalnya itu beda, otomatis sinyalnya itu bakal berpengaruh kalau bahannya tuh berbeda. Makanya beda desain, beda material, maksud gue pasti beda desain juga. Nah, kalau kita lihat di iPhone yang gen-gen terbaru kayak iPhone 14, iPhone 15, 16, lu bisa lihat tuh kayak ada garis-garis tepi-tepi gitu, kayak ada garis pisah di bagian bezel tuh ya, putih tuh garisnya. Itu tuh garis perpisahan antena, misalnya buat antena sinyal, antena wifi itu dipisahin. Dan besaran desainnya ini, bentuk desainnya itu terpengaruh sama material bahannya. Jadi kalau bahannya berbeda, bentuk garis-garisnya beda. Kalau bentuk garis-garisnya beda, bentuk internalnya beda. Bisa jadi bentukannya beda juga. Tapi sekedar kisi-kisi bayang-bayang deh. Gue dapat rumor-rumor bentuk iPhone 17 tuh kayak gini nanti, series 17 Pro. Gue nggak tahu secara detail. Abis video ini gue bakal coba ulik-ulik secara detail. Jadi lu stay tune aja di channel ini. Next gue bakal coba bahas desain iPhone 17 Pro berdasarkan rumor.